menyampaikan sambutannya. Menyampaikan sambutannya. Baik sekali. Nah, kemarin itu pada acara deklarasi Pilkada Damai di Semarang untuk tingkat provinsi, ada peristiwa besar yang menurut saya ini deklarasi damai tapi hatinya nggak pada damai. Om Begawan sangat prihatin, dan ini suasana menyedihkan. Mungkin banyak yang sudah ngerti lah, sudah melihat videonya atau potongan-potongan videonya, atau nggak menyadari, tidak menganggap itu sebagai salah satu peristiwa yang penting bagi perjalanan demokrasi saat ini. Apa peristiwa yang memprihatinkan itu? Ini akan saya kupas sedikit. Itu masalah tidak mau jabat tangan antara Kapolda Jateng dan pejabat gubernur Jateng. Itu pada calon gubernur dari PDIP, pada Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan cawagupnya Mas Hendi itu. Wah, wes nganyel ke. Ingat loh ini bapak-bapak pejabat itu. Harus ingat. Ini menandakan etika politik, bahkan kesantunan kita levelnya rendah, semakin turun. Bila kita diamkan, masyarakat tidak bengok, tidak mengkritik, tidak memberi masukan, atau ngompoles mestinya bisa ngerti toh, mana yang memang gimmick politik dan mana yang terkait etika. Sehingga tidak boleh disepelekan, tidak boleh. Ini masalah-masalah peristiwa-peristiwa sini menjadi kocok brenggolo bagi masyarakat. Mereka itu orang-orang yang akhirnya akan jadi pemimpin-pemimpin nenek menang. Meskipun tidak menang kan mereka bekas-bekas pemimpin. Apalagi pejabat gubernur itu loh. Pejabat gubernur Jawa Tengah yang harus memberi contoh yang baik, tapi belas. Memprihatinkan. Peristiwa ini krusial bagi masa depan bangsa. Dan seandainya tidak ada yang bicara, aduh, ciloko ini. Bangsa ini akan susah maju, bos. Percayalah, etika moral itu harus yang utama dalam semua kegiatan apapun. Baik itu politik, kegiatan di masyarakat, di keluarga, maupun di sebuah lembaga atau institusi atau instansi. Negara-negara yang maju itu menjaga etika dan moral mereka. Lihat di Jepang itu. Dari kecil sudah diajarkan etikanya menghormati orang lain. Nah, mereka bisa membedakan mana sikap individu, mana itu berkaitan etik atau sikap yang terkait dengan orang lain. Mereka itu ketoknya seorang gagas gitu. Lah, ogah bersalamannya mereka, mergo dikongkon ya bisa. Bisa, ini saya bukan menuduh loh. Bisa ini. Ini ada yang ngongkon. Rasa nyalami baik, bisa. Supaya terjadi peristiwa-peristiwa yang tergambar di dalam peristiwa pertemuan antar jabat itu. Ini ya ampun ini. Ini semacam esprit de corps aja. Solidaritas kesatuan yang nggak terap ini. Ini tidak pas diterapkan. Masa sekelas pejabat tinggi perilakunya kayak gitu, dan Pak Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa itu mantan Panglima Tinggi TNI loh. Kok bisa-bisanya begitu mereka. Jadi kemarin itu banyak video yang tersebar. Wah, di semua media mainstream dan berbagai YouTube. Masyarakat banyak yang sudah menyaksikan. Beberapa teman japri ke nomor Om Begawan ini. Peristiwanya sesuai deklarasi Pilkada Damai di Jawa Tengah yang sudah saya sebutkan tadi. Lah kan para kandidat itu turun panggung. Saat turun itulah Pak Andika dan Pak Hendi papasan dengan pejabat gubernur Nana Sujana. Dan dia tidak mau menyelami Pak Andika. Orang gelem. Terus di belakangnya ada Pak Nana itu kan ada Kapolda Jateng itu, Irjen Polisi Ribut Hariwibowo. Ya sama, nggak mau salaman. Sama itu. Nah, menurut Om Begawan nih, menurut pendapat saya, harus ada penjelasan atas peristiwa ini. Mesti ada klarifikasinya ini.
Ini lah mau kontestasi toh, hanya sebuah pertandingan untuk memperebutkan kepemimpinan. Kok sampai segitunya sikap para pejabat itu? Koyo perang wae. Yang namanya pejabat itu atau mungkin pejabat sementara atau kependekannya itu pejabat atau gubernur sementara itu. Lah kuwi kan yo istilahnya mau disilih toh. Anda itu hanya diberi penang beberapa bulan, jadi kemaki lah itu. Tidak mau salaman dengan calon gubernurnya. Harusnya dia akan memberikan rasa damai, bukan malah menciptakan rasa ketidakdamaian itu. Dititipi sebentar aja sampai gubernur beneran terpilih loh nanti. Jabatannya itu mung sak nyukrok, sedih si KPO kaya gitu Pak Nana ini. Gimana ini Pak Nana ini? Ini sudah nggak zaman COVID loh, di mana orang wis boleh bersalaman, berangkulan, bahkan cepika-cepiki udah boleh. Lah pas selama ini Pak Nana ketemu orang lain nggak salaman juga, jangan-jangan enggak. Kan salaman toh. Bengawan Simanduga ini mung perkara pasangan Pak Andika sama Pak Hendi. Gak diinginkan kekuasaan toh. Takut kalau Pak Andika dan Pak Hendi itu menang dan memimpin Jawa Tengah. Dan masyarakat Jawa Tengah justru semakin respect dengan Pak Andika. Dengan perlakuan-perlakuan seperti ini. Iya toh. Ya sesepele itukah? Lah wong pilkada kok ndadak pakai geng-gengan. Geng sana geng ora kalah karo geng motor. Keroyokan. Nek ra didukung Mulyono nggak diajak jabat tangan, mungkin begitu. Lah perilaku pejabat kaya ngono itu tingkah lakunya kayak di PAUD atau di playgroup wae. Yang enggak punya etika. Kaya wong jotaan lah itu lho. Nesu-nesunan kaya bocah cilik tuh megah salaman. Ojo jejane ya pengen melengos ya. Ini harus dihentikan ini. Masyarakat harus paham dengan para pejabat-pejabat di atas itu. Yang cara memberi contohnya tidak orang genah. Ini sebagai pejabat publik. Apalagi Pak Irjen ribut itu punya anak buah loh. Kasihlah keteladanan contoh yang baik. Koco Brenggolo yang bagus. Itu cara resmi KPU loh. Itu acara resmi KPU loh. Disiarkan melalui channel resmi KPU Jawa Tengah. Dan bisa ditonton seluruh Indonesia. Dan undangan yang hadir juga banyak waktu itu. Peristiwa tak disalami itu dilihat banyak orang. Termasuk anak buah dua pejabat itu. Baik yang di ASN Pemprov, yang anak buahnya Pak Nana itu, juga yang di Polda Jateng. Anak buahnya Pak Irjen Ribut Hariwibowo. Nah, apa ini soal jiwa korsa? Solidaritas kesatuan begitu misalnya. Nah, soalnya gini, Pak Nana kan memang latar belakangnya dari polisi juga. Pernah jadi Kapolda DKI juga dan lulusan Akpol tahun 88. Ya mungkin karena lawannya Pak Andika Perkasa itu mantan Kapolda Jawa Tengah, jadi ada sebuah solidaritas. Tapi itu tidak boleh. Ini sudah bukan masalahnya polisi, bukan masalahnya TNI, ini masalah masyarakat Jawa Tengah. Yang akan memimpin masyarakat, sekian puluh juta masyarakat Jawa Tengah. Nah sedangkan Pak Ahmad Lutfi itu calon gubernur satunya itu, ini lawannya Pak Andika. Hanya perlawanannya dua aja. Itu mantan Kapolda Jawa Tengah saya katakan tadi. Hanya dia bukan dari Akpol, melainkan dari Sepa Milsuk Polri tahun 89 kalau salah. Atau adik angkatan setelah Pak Nana. Nah makanya ada 3 polisi yang lagi kita sorot ini. 2 wis pensiun ini. Siji masih aktif dinas. Nah ini kan yang membuat Pak Ribut, Pak Nana gak mau nyalami calon gubernur dari PDI Perjuangan. Ya jangan gitulah Pak. Seremeh itu Pak alasan bapak-bapak hanya karena solidaritas antar kesatuan lalu tidak mau menyalami. Ini kan bagian dari etika lah. Apa gegara Pak Andika berlatar belakang TNI jadi tidak disalami? Bu ampun mekanten toh Pak. Kan TNI sama Polri itu alat negara, bukan alat politik buat menang-menangan. Bila sekelas Pak Andika saja panjenengan remehke setelah tidak menjabat loh. Lah mau sekedar jadi calon gubernur direndahkan. Ya kalian tidak layak kami hormati juga loh kalau seperti itu. Ingat nih kami ini rakyat yang tidak berhubungan langsung dengan panjenengan. Perilaku rakyat itu niru perilaku yang dicontohkan seorang pejabat, junjungannya atau pimpinannya.
Atau misalkan beneran nih Pak Andika pernah gawe tato hati, membuat kecewa. Ya sementara dipendem sik lah, ditahan dulu supaya masyarakat tidak mencontoh hal-hal yang buruk seperti ini. Soalnya ini acara resmi. Bukannya Pak Kapolda sama Pak pejabat gubernur tidak boleh berpihak. Harusnya kan gubernur sama Polri itu kan netral. Meskipun calon satunya dari pensiunan Polri. Lah saat mereka papasan sama Pak Lutfi salaman apa enggak, itu kan juga harus dijelaskan toh. Terlepas salaman atau tidak sama Pak Lutfi, tradisi atau kebiasaan kita bersalaman itu menjadi tradisi orang Indonesia. Ya mestinya kan dilestarikan. Itu sebuah persaudaraan, sebuah penyatuan. Etika yang harus diutamakan. Nah, Pak Andika itu mantan Panglima TNI yang secara kepangkatan di atas Pak Nana sama Pak Lutfi loh, dan Pak Ribut. Pak Andika Perkasa itu bintang penuh, bintang 4. Bila mantan Panglima saja kalian abaikan, tidak kalian hormati. Yuk kayak kami ini seperti apa? Rakyat jelantah ini. Oh jelantah. Kayak minyak aja jelantah ini. Senilai apa di mata kalian? Nggak ada nilainya kita ini masyarakat kecil ini. Orang yang pernah mencapai titik tertinggi di karier saja nggak kalian hormati. Gimana kalian mau ngurus kami? Nek gitu, layakkah mereka menempati posisi sekarang? Yang kayak gini nih pasti luput dari perhatian Komisi Etiknya polisi. Harusnya mereka juga menyorot ini. Ayo Pak Kapolri, wah ya sama aja ini. Pak Kapolri dari kepolisian juga. Ya moga-moga ini tidak kedodo lah. Harus introspeksi para pejabat ini. Ya ini. Nah tapi apa berani nih Komisi Etik Polri itu menegur? Atau urusan perilaku di internal kepolisian berani mengusut lalu mengenakan sanksi bagi para pejabat kepolisian yang tidak melakukan contoh baik tentang etika. Lah ngalahin Pak Andika itu berat banget toh. Betul, ini menurut pandangan Begawan loh, ngalahin Pak Andika Perkasa ini bagi Pak Lutfi itu berat. Kecuali ada gelontoran dari Pak Mulyono dengan barisannya anaknya Fufu Fafa ya mungkin itu bisa dengan berbagai cara seperti waktu Pilpres kemarin. Nah sekarang tim suksesnya Pak Lutfi itu ada 7 jenderal loh, apa masih kurang? Makanya dibantu 2 jenderal lagi loh, tadi songol. Nah, Komjen Purnawirawan Nana Sujana itu pejabat Gubernur Jawa Tengah dan Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo. Kelasnya Pak Andika itu memang bukan lawan sesama 1 jenderal. Mesti dikeroyok bareng-bareng dengan 9 jenderal. Hebat banget ini. Dan ini masyarakat punya tontonan yang sangat menarik dalam kancah berdemokrasi di Indonesia. Dan rakyat Jawa Tengah, warga Jawa Tengah harusnya paham, mengerti, dan melihat dengan cerdas siapa yang layak memimpin Jawa Tengah. Oh ya ini, Pak Andika itu punya adik kandung bernama Birawa Beraja Paksa. Itu ya polisi sama. Nah, apa nggak ada etika yang diajarkan di kepolisian? Menghormati kakak dari rekan di kepolisian. Pasti ada. Selalu diajarkan. Polisi itu diajarkan sopan santun, cara melayani masyarakat dengan baik. Dan lagi Pak Andika bukan sekedar jenderal atau panglima TNI biasa loh. Om Begawan itu bisa bilang begitu. Mungkin ini satu-satunya jenderal bintang 4 baik di TNI maupun Polri yang mau jadi calon gubernur. Dia merasa setelah pensiun dari TNI meskipun jenderal pangkatnya bintang 4, setelah purnawirawan jadi masyarakat biasa. Jangan membawa-bawa jenderalnya. Dan dia mau untuk melayani rakyat Jawa Tengah, itu hebat. Jangan mengkritik jenderal loh, mau jadi gubernur. Ini pemikiran yang salah. Ini masalah amanah untuk melayani masyarakat warga Jawa Tengah. Beliau memaknai perintah sebagai tugas yang serius, yang penting, sehingga siap disuruh jadi apapun. Lah kan memang Pak Andika itu sekarang jadi kader PDI Perjuangan. Diperintah ketua umum jadi calon gubernur, ya langsung siap untuk melayani masyarakat Jawa Tengah demi kesejahteraan rakyat Jawa Tengah, bagi kesejahteraan wong cilik. Bagi yang belum tahu nih, dan mestinya warga Jateng ngedukung Pak Andika ini, harusnya ngedukung. Sebab bukan hanya karier militernya yang mentereng loh, melainkan pendidikannya ya hebat sama saja.
prajurit TNI sing seneng sinau, seneng moco, ya Pak Andika ini pengalamannya seablek-ablek. TNI sing suka belajar ya Pak Andika ini. Mungkin beliau satu-satunya loh, ex-Panglima TNI yang punya 3 gelar S2 dan 1 gelar S3. Yang ditempuh saat masih aktif bertugas, hebat. Istimewanya lagi, semua pendidikannya itu ditempuh di Amerika Serikat. Apa ora seneng itu? Warga Jawa Tengah duwe calon pemimpin hobine sekolah. Pasti pintar dan dia punya etika, andap asor sederhana. Sangat profil sekali dengan masyarakat, dengan orang-orang bawah. Artinya secara keilmuan dan pengetahuan, termasuk etika dan unggah-ungguh, ini bukan orang sembarangan. Lawang sekelas Pak BY aja loh, mantan presiden kita yang dikenal hobi sekolah. Hanya 1 kali sekolah di S2 di luar negeri. Lalu menyelesaikan pendidikannya doktoral di ITB. Nah di sisi lain Pak Lutfi, Pak Nana dan Pak Ribut kan semuanya beragama Islam toh. Muslim taat. Ini Om Begawan nggak bersikap rasis loh, tidak. Justru malah mengingatkan apa yang disampaikan para ustadz, kiai atau para pemuka agama. Kata para agamawan itu, bergugurlah dosa-dosa kecil di sela-sela jari tangan. Saat 2 telapak tangan bertemu, siapa tahu ada salah-salah apa antara Jenderal Andika sama kalian semua. Atau sebaliknya. Jadi kan perkara ini sepele tuh. Berjabat tangan, namun tindakan ini malah dijauhi. Padahal sangat penting ini. Kata Pak Ustadz, kata para rohaniawan. Namun tindakan ini malah dijauhi, ditinggalkan dan tidak dilestarikan. Jujur ini, Om Begawan prihatin atas kejadian kemarin. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Terutama warga Jawa Tengah. Bila peristiwa-peristiwa penting mesti sepele ini nggak dinilai prinsip. Yo Jateng alamat angel maju. No. Om Begawan itu bila memilih pemimpin tidak hanya track record tok. Neng attitude juga. Yo tak perhatikan ini. Sikap, perilaku, gerak-gerik, bagiku malah menunjukkan karakter seorang itu seperti apa. Nek rung dadi gubernur wae, kanca-kancane ya ngono. Aku ora dimilih. Tetap milih yang lebih baik gitu. Gitu ya, ini pesan Begawan khususnya untuk warga Jawa Tengah dan untuk seluruh bangsa Indonesia. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.